Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian beserta keluarga tentunya selalu berada dalam keadaan sehat, walafiat, serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan membahas tentang kerjasama ASEAN. Nah, di antara anggota-anggota ASEAN itu saling menjalin kerjasama. Salah satunya adalah kerjasama di dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah pembukaan pusat promosi ASEAN, yang artinya setiap anggota ASEAN itu memiliki hak dan kewajiban untuk saling mempromosikan barang-barang atau komoditas yang ada di negaranya sendiri ke negara lain, sehingga terjadi peningkatan ekonomi di kawasan ASEAN. Yang kedua, terdapat penyelenggaraan proyek-proyek industri. Negara apa sajakah yang saling menjalin kerjasama di dalam proyek industri? Yang pertama adalah ASEAN Aceh Fertilizer Project, yang artinya merupakan pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Yang kedua, ada proyek industri di negara Malaysia, yaitu ASEAN Urea Project atau proyek pabrik pupuk urea. Yang ketiga adalah ASEAN Chopper Fabrication Project yang ada di Filipina, yaitu tentang industri pabrik tembaga. Kemudian di daerah Singapura itu terdapat proyek vaksin. Dan yang terakhir adalah Rock Salt Soda Ash Project, yang artinya adalah memproduksi abu soda yang ada di negara Thailand. Selain itu, kerjasama lainnya adalah mendirikan kawasan perdagangan bebas atau yang disebut ASEAN Free Trade Area atau yang disingkat menjadi AFTA, di mana di kawasan ASEAN itu memiliki kesempatan untuk berniaga secara bebas di kawasan ASEAN itu sendiri. Namun tetap berada dalam aturan yang telah disepakati oleh setiap negara di kawasan ASEAN. Yang kedua, ada ASEAN Economic Community atau dalam bahasa Indonesianya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang disingkat menjadi MEA. Kemudian ada juga Koperasi ASEAN. Berikut adalah tujuan dari didirikannya MEA. Yang pertama, menciptakan pasar tunggal untuk seluruh masyarakat ASEAN dengan elemen produk aktivitas ekonomi bebas seperti arus keluar masuknya barang antar negara anggota ASEAN menjadi bebas bea cukai atau pajak. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari masyarakat ekonomi ASEAN.
Kemudian ada juga ASEAN menjadi sebuah kawasan yang memiliki daya saing ekonomi yang tinggi. Ya, berarti menciptakan kesempatan agar produk-produk di ASEAN itu lebih kompetitif, ya, memiliki daya saing dengan negara-negara di sekitar. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi dalam kawasan ASEAN, khususnya pada sasaran utama yakni revitalisasi UKM atau usaha kecil menengah. Berarti masyarakat yang berada di golongan menengah hingga ke kecil, ya, dan dia pun memiliki sebuah usaha. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu untuk memberdayakan ekonomi. Ya, contoh produk gerabah yang ada di daerah Purwakarta Pleret, ya. Itu adalah bentuk-bentuk UKM, usaha kecil menengah, yang mana nantinya produk yang dihasilkan itu dapat dijual ke negara di kawasan ASEAN bebas pajak. Kemudian ada mengintegrasikan atau menyatukan ekonomi kawasan dengan ekonomi global. Usaha ini bermaksud untuk meningkatkan peran ASEAN dalam kompetisi ekonomi. Sehingga tentunya nanti di kancah internasional, produk-produk yang ada di ASEAN itu memiliki nilai jual yang hampir sama dengan negara lainnya atau bahkan bisa lebih di atas negara-negara lain. Berikut adalah karakteristik atau ciri-ciri masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama, ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh. Yang kedua, ASEAN yang berdaya saing. Nah, ciri-cirinya berarti ekonominya terpadu, kemudian memiliki daya saing, serta inovatif dan dinamis. Kemudian peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral. Kemudian ASEAN yang tangguh, inklusif serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat. Dan yang terakhir adalah ASEAN yang global, menyeluruh, ya, global itu. Selain itu, ada juga di bidang politik. Yang pertama adalah Defense Minister Meeting, atau pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN guna membahas penguatan kerjasama di bidang pertahanan, sehingga dapat meningkatkan transparansi atau keterbukaan dan saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN. Defense Minister Meeting disebut juga ADMM. Nah, tujuannya apa? Nah, untuk memajukan perdamaian yang pertama, ya, di mana? Yaitu di kawasan ASEAN. Kemudian ada juga untuk memberikan arahan kepada para pejabat senior pertahanan dan militer, dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian untuk mempromosikan rasa saling percaya, ya. Percaya tentang apa? Bahwa ada peningkatan atau kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan di kawasan ASEAN. Dan juga berkontribusi. Kontribusi apa? Yaitu pembentukan ASC, ASEAN Security Community, atau Komunitas Keamanan ASEAN, yang ada di pertemuan konferensi tingkat tinggi, ya, yaitu di daerah Bali, disebutnya adalah Bali Concord. Dan untuk juga mempromosikan implementasi program aksi Vientiane. Dan ada tuh di tahun 1987, ya, ada yang namanya JIM. Apa itu JIM? Jakarta Informal Meeting, di mana negara-negara anggota ASEAN di situ bertemu dan sepakat untuk menengahi, memediasi yang sedang terjadi perang antara negara Vietnam dengan negara Kamboja.
Selain itu, ada juga pengiriman duta dan konsulat. Nah, apa itu duta dan konsulat? Berikut adalah perbedaannya. Duta, hal yang diurusi itu tentang politik dan pemerintahan. Berarti dia adalah wakil dari negara untuk negara lain yang berhubungan dengan politik dan pemerintahan. Atau yang sering kita sebut dengan diplomasi, ya, kerjasama. Kalau konsulat itu lebih berfokus pada urusan ekonomi dan perdagangan. Beda ya. Sedangkan kedudukannya, duta itu ada di ibu kota negara. Kalau konsulat itu berada di kota-kota pusat perdagangan. Jumlahnya berapa? Dalam satu negara itu hanya boleh satu duta saja, sedangkan konsulat itu boleh lebih dari satu. Pengangkatannya itu adalah letter of credence atau surat kepercayaan. Sedangkan surat konsulat itu adalah exequatur atau surat pengangkatan. Kemudian tanggung jawabnya apa? Nah, tanggung jawabnya kalau duta itu bertanggung jawab pada presiden melalui Menteri Luar Negeri. Sedangkan konsulat itu bertanggung jawabnya hanya pada Menlu. Tingkatannya, duta itu dimulai dari duta besar, duta, menteri residen, kuasa usaha, dan atas. Konsul itu ada konsul jenderal, konsul dan wakil konsul, serta agen konsul. Itu ya urutan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, selain itu juga ada perjanjian ekstradisi. Apa itu? Itulah kesepakatan di mana harus mengembalikan buronan yang kabur ke negara lain untuk dikembalikan lagi ke negara asalnya. Contoh, misalkan ada si A, dia kabur ke negara Singapura, tertangkap di sana. Maka Singapura wajib untuk mengembalikan buronan tersebut ke negara asalnya. Seperti itu. Untuk apa? Yaitu untuk diadili sesuai dengan hukum yang ada di negara asalnya itu sendiri. Yang selanjutnya adalah perjanjian kawasan bebas nuklir, atau dalam bahasa Inggris adalah Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, atau yang sering disingkat ASEAN WFZ. Di sini sepakat negara-negara ASEAN tidak akan mendirikan nuklir, ya, sehingga terjadi perdamaian. Nah, dari perjanjian kawasan bebas nuklir itu akan nanti tercipta satu kesepakatan bahwa adanya kawasan damai, bebas, dan netral, atau Zone of Peace, Freedom, and Neutral. Damai, berarti antar negara ASEAN itu saling berdamai, tidak boleh saling bertikai, ya, berselisih. Nah, kalaupun ada perselisihan, nah, negara-negara lain nanti dapat menjadi mediator, ya, untuk menengahi, seperti contohnya yang ada di pertikaian antara Vietnam dan Kamboja. Bebas. Nah, disebutkan bebas apa? Setiap negara itu tidak terikat dengan ideologi bangsa negara lain. Contoh, Indonesia ideologinya Pancasila. Nah, Thailand misalkan itu tidak terikat dengan ideologi kita, bebas. Setiap negara di kawasan ASEAN itu memiliki ideologi bangsa tersendiri. Dan netral, yang tadi ketika ada perselisihan antara dua negara di kawasan ASEAN, maka negara-negara lainnya harus bersikap netral, tidak memihak kepada siapapun. Selanjutnya adalah kerjasama di bidang sosial. Apa saja? Yang pertama adalah bidang pembangunan sosial dengan menekan pada kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, sehingga terjadinya perluasan kesempatan kerja ini untuk menangani masalah pengangguran. Jadi kan latar belakang ASEAN itu didikan salah satunya adalah memiliki persamaan masalah sosial, ya. Kemudian ada bantuan terutama kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya di bidang budaya, ada bantuan kepada para cendekia, penulis, artis, dan seterusnya,
ya, untuk memungkinkan mereka memainkan peranan yang lebih aktif dan menumpuk rasa kepribadian serta persahabatan. Adanya pertukaran atau festival kebudayaan, contoh kita sering misalkan menampilkan rampak kendang. Nah, kita tampil di negara Brunei misalkan. Nah, itu ada saling pertukaran budaya. Contohnya pencaksilat kan milik negara kita. Tapi ketika ada lomba-lomba olahraga, ternyata di negara lain itu ada juga pencak silat. Nah, itu adalah pertukaran ya. Kemudian ada perkenalan ASEAN dan negara-negara anggotanya melalui sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, yang sekarang kita bahas ini adalah bentuk kerjasama di bidang budaya ya. Kemudian ada menyebarluaskan pengkajian masalah-masalah Asia Tenggara. Dan ada juga pesta olahraga SEA Games yang diselenggarakan tiap 2 tahun sekali. Yang terakhir itu tahun 2019 ada di daerah Filipina. Dan katanya nanti akan diselenggarakan di tahun 2021 ini di daerah terakhir itu Vietnam kalau nggak salah ya. Nah, itu ada di daerah di sekitaran bulan November atau Desember. Itu pun kalau kasus pandemi sudah mereda. Demikian bentuk-bentuk kerjasama antara kawasan negara-negara di Asia Tenggara. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, materi ini adalah materi yang cukup sederhana dan tidak terlalu luas. Maka dari itu, kalian di rumah wajib untuk memperluas wawasan kalian tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Anak yang rajin, anak yang cerdas adalah anak yang dapat memanfaatkan waktu luangnya sebaik mungkin. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.